Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita masih baik-baik saja pada kesempatan kali ini guna melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, pada video kali ini kami akan memaparkan materi yang telah kami susun dalam makalah kami dengan tema masalah yang dihadapi siswa dan teknik bimbingan konseling. Baiklah, sebelum kami memaparkan materi, terlebih dahulu kami dari anggota kelompok 4 akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya sendiri perkenalkan, nama saya Rudin Yusuf dengan NIM 20200 119010. Kemudian saya persilakan kepada anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Arsy dengan NIM 20200 119008 sebagai pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan, nama saya Hasnianti, NIM 20200 119031. Baiklah, itulah tadi perkenalan dari kami masing-masing pemateri. Untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya untuk memaparkan materi pertama, yakni masalah akademik siswa. Dan semua siswa dapat menjalani kegiatan akademiknya di sekolah dengan baik dan mulus tanpa adanya hambatan. Beberapa dari mereka karena ada faktor dari dalam diri masing-masing dan faktor-faktor dari luar atau faktor eksternal. Menghadapi berbagai masalah yang dapat mempengaruhi bahkan menghambat prestasi akademiknya. Berikut masalah-masalah umum yang sering dihadapi oleh remaja berkaitan dengan masalah akademik di sekolah. Yang pertama, keterlambatan akademik, yaitu keadaan siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Kemudian, yang kedua, ketercepatan dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Yang ketiga, sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapat pendidikan atau pengajaran khusus. Kemudian yang keempat, kurangnya motivasi dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar. Mereka seolah-olah tampak jerah dan malas. Kemudian yang terakhir yaitu sikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi siswa yang kegiatan atau perbuatan belajarnya dalam sehari-hari antagonistik dengan yang seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahuinya, dan sebagainya. Kemudian usaha bimbingannya, usaha bimbingan masalah akademik siswa. Yang pertama, pengumpulan data. Untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar atau masalah akademik siswa, diperlukan banyak informasi. Untuk memperoleh informasi tersebut, maka perlu diadakan suatu pengamatan langsung yang disebut dengan pengumpulan data. Di antaranya seperti observasi, kunjungan rumah, case study, case story, daftar pribadi, meneliti pekerjaan anak, tugas kelompok, dan melaksanakan tes. Kemudian yang kedua, pengolahan data. Data yang telah terkumpul dari kegiatan tahap pertama tersebut
tidak ada artinya jika tidak diadakan pengolahan data secara cermat. Semua data harus diolah dan dikaji secara pasti. Sebab-sebab kesulitan belajar yang dialami oleh anak dalam pengolahan data, langkah yang dapat ditempuh antara lain identifikasi kasus, membandingkan antara kasus, membandingkan hasil tes, dan menarik kesimpulan. Kemudian yang ketiga, diagnosa. Diagnosa adalah keputusan atau penentuan mengenai hasil dari pengolahan data. Diagnosa ini dapat berupa hal-hal seperti keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak atau berat dan ringannya. Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan belajar anak. Keputusan mengenai faktor utama penyebab kesulitan anak. Kemudian yang ketiga, prognosa. Prognosa artinya ramalan. Apa yang telah ditetapkan dalam tahap diagnosa akan menjadi dasar utama dalam menyusun dan menetapkan ramalan mengenai bantuan apa yang harus diberikan kepada anak untuk membantu mengatasi masalahnya. Kemudian yang kelima, treatment atau perlakuan. Perlakuan di sini maksudnya adalah pemberian bantuan kepada anak yang bersangkutan yang mengalami kesulitan belajar akademik. Sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosa tersebut, misalnya melalui bimbingan belajar ataupun bimbingan konseling perorangan. Kemudian yang terakhir itu evaluasi. Evaluasi di sini dimaksudkan untuk mengetahui apakah treatment yang telah diberikan di atas berhasil dengan baik. Artinya ada kemajuan atau bahkan gagal sama sekali. Kalau ternyata treatment yang diterapkan tersebut tidak berhasil, maka perlu ada pengecekan kembali ke belakang faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab kegagalan treatment tersebut. Mungkin itulah materi pertama yang sempat saya paparkan. Saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Materi selanjutnya yaitu masalah karir siswa. Masalah karir adalah hambatan-hambatan yang dihadapi siswa yang membuatnya tidak dapat menentukan alternatif pengembangan karir secara cermat. Penyebab masalah adalah hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya masalah karir pada siswa. Bantuan yang dimaksud adalah teknik layanan yang direncanakan maupun yang diberikan oleh konselor untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah karirnya. Oleh karena itu, masalah karir dan penyebab masalahnya penting untuk diketahui agar siswa dapat memperoleh bantuan yang sesuai untuk memecahkannya. Yang pertama yaitu permasalahan karir yang dialami oleh siswa SMP. Yang pertama yaitu belum memahami lebih tepat tentang keadaan dan kemampuan diri para siswa. Yang kedua, belum mampu membina kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada pada diri siswa. Yang ketiga, kurangnya pengenalan tentang berbagai jenis sekolah lanjutan dan memahami cara memilih jurusan yang cocok dengan kemampuannya, seperti apakah itu di SMA, SMK, ataupun madrasah aliyah. Yang keempat, belum mengenal berbagai jenis pekerjaan. Yang kelima, merasa cemas untuk mendapatkan pekerjaan karena setelah tamat sekolah, apabila keluarga tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolahnya. Yang keenam, keluarga menentang dalam memilih sekolah atau jurusan. Yang ketujuh, takut tidak diterima masuk jurusan atau sekolah yang dia inginkan. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan karir yang dialami oleh siswa SMA. Yang pertama, tidak mampu menganalisis kompetensi pribadi yang dimiliki dengan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk pilihan-pilihan karir dan mengembangkan rencana-rencana untuk memperkuat keterampilan bila diperlukan. Yang kedua, kurang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan karir dan konsekuensinya. Yang ketiga, tidak siap untuk memenuhi syarat bagi taraf memasuki pekerjaan-pekerjaan dengan mengambil mata pelajaran yang sesuai dengan pendidikan kooperatif atau dengan latihan-latihan dalam jabatan. Yang keempat, tidak siap untuk memenuhi syarat bagi pendidikan pasca sekolah lanjutan dengan mengambil mata pelajaran yang diperlukan oleh tipe program dan lembaga yang diinginkan.
Nah, yang kelima, tidak mampu mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan penggunaan efektif waktu luang. Yang keenam, belum memiliki pilihan perguruan tinggi tertentu jika setelah tamat tidak masuk dunia kerja. Nah, dan yang ketujuh adalah ragu-ragu apakah sekolah atau jurusan yang dipilih sudah tepat atau belum. Nah, selanjutnya yaitu usaha dan bimbingan terhadap masalah atau permasalahan karir yang dialami oleh siswa. Nah, keberhasilan siswa dalam menentukan dan memilih karir amatlah ditentukan dari kemampuan guru pembimbing memberikan gambaran dan memberikan keyakinan kepada siswa tentang kemampuan dan potensi yang dimiliki serta mampu mengarahkan siswa menuju karir yang sesuai dengan kemampuannya tersebut. Nah, dalam memberikan keyakinan dan munculnya kepercayaan siswa terhadap guru pembimbing, setidaknya guru harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, perlakuan terhadap siswa sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan maju, serta mampu mengerahkan dirinya sendiri untuk mandiri. Yang kedua, sikap positif dan wajar. Yang ketiga, perlakuan guru terhadap siswa haruslah secara hangat, ramah, rendah hati, dan menyenangkan. Yang keempat, pemahaman siswa secara empatik. Yang kelima, penghargaan terhadap martabat siswa sebagai individu. Yang keenam, penampilan diri secara asli di hadapan siswa. Yang ketujuh, kekonkretan dalam menyatakan diri. Yang kedelapan, penerimaan siswa secara apa adanya. Yang kesembilan, perlakuan siswa secara prinsip. Dan yang terakhir yaitu kepekaan, adanya rasa kepekaan terhadap perasaan yang dinyatakan oleh siswa dan membantu siswa menyadari perasaan itu. Nah, itulah beberapa permasalahan karir dan usaha bimbingan yang dapat diberikan kepada siswa yang mengalami masalah karir. Nah, saya berikan kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materi teknik bimbingan dan konseling. Saya selaku pemateri ketiga akan memaparkan materi terkait teknik-teknik bimbingan konseling. Yang mana telah kita ketahui teknik itu adalah cara, langkah, atau metode yang digunakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan konseling ini adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, di mana penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Jadi, teknik bimbingan dan konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan, atau memandu seseorang atau sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Teknik-teknik pendekatan yang dipergunakan itu ada dua. Ada yang dinamakan pendekatan secara kelompok. Nah, pendekatan secara kelompok ini biasa juga disebut sebagai group guidance. Sedangkan pendekatan secara individual itu bisa juga disebut sebagai individual counseling. Yang pertama adalah pendekatan kelompok atau bimbingan kelompok, di mana teknik ini dipergunakan untuk membantu murid atau sekelompok murid dalam memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok, yang mana bentuk khusus dari bimbingan kelompok ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu adalah homeroom program. Jadi teknik homeroom program adalah suatu program yang dilakukan di luar jam pelajaran untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan siswa agar siswa bebas atau mampu mengutarakan isi hati dan masalah yang dihadapinya. Kemudian yang kedua yaitu adalah karya wisata atau biasa disebut sebagai field trip. Nah, selain berfungsi sebagai kegiatan rekreasi, karya wisata juga dapat dijadikan sebagai kegiatan kelompok karena siswa dituntut agar dapat menyesuaikan dirinya dalam kehidupan kelompok. Selain itu, dalam teknik ini siswa juga dapat mengamati secara langsung terkait objek-objek yang ada di sekelilingnya sehingga ia mampu mengembangkan bakat yang ia miliki. Selanjutnya ada yang dinamakan diskusi kelompok. Nah, dalam kegiatan ini sebaiknya dibentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa agar siswa itu aktif dan berperan serta dalam mendiskusikan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah belajar. Kemudian ada yang dinamakan organisasi murid.
yang mana organisasi murid ini sangat bermanfaat bagi individu karena melatih siswa dalam mengembangkan sikap kepemimpinannya dan menjadikan siswa sebagai individu yang bertanggung jawab terhadap amanah yang dipercayakan kepadanya. Baik, itulah tadi poin-poin yang terdiri dari bentuk khusus dari bimbingan kelompok. Selanjutnya kita melangkah ke pendekatan yang kedua, yaitu konseling individual, yang mana konseling ini merupakan salah satu teknik pemberian yang bersifat langsung, yaitu face to face, dengan mengadakan wawancara antara konselor dengan klien, dan masalah-masalah yang diselesaikan itu biasanya masalah pribadi. Pada umumnya dikenal 3 teknik khusus dalam konseling, yaitu yang pertama, directive counseling, yaitu teknik konseling yang bersifat mengarahkan siswa dalam mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapinya. Dalam teknik ini, konselor lebih banyak mengambil inisiatif, sehingga klien tinggal menerima apa yang dikemukakan oleh konselor. Jadi, dalam teknik ini yang lebih banyak berperan adalah konselor. Teknik khusus yang kedua yaitu non-directive counseling, yaitu teknik yang tidak bersifat mengarahkan karena yang lebih banyak berperan adalah siswa. Sedangkan konselor hanya mendengarkan cerita dari siswa tersebut sambil mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Yang ketiga yaitu elective counseling, yaitu memilih di antara teknik-teknik konseling yang paling tepat untuk klien, yang mana seorang konselor akan berhasil menjalankan tugasnya tidak hanya berpegang pada satu teknik atau pendekatan saja, akan tetapi bisa digunakan secara bersama-sama guna mencapai hasil yang lebih baik lagi. Dengan demikian, dalam bimbingan dan konseling, seorang konselor dapat menggunakan 2 teknik, yaitu bimbingan kelompok dan bimbingan individu. Dan dalam penggunaannya, seorang konselor tidak hanya berpegang pada salah satu teknik saja, akan tetapi dapat menggunakan kedua teknik tersebut secara bersamaan. Itulah tadi materi-materi terkait teknik-teknik bimbingan konseling. Cukup sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari masing-masing pemateri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.